Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ingon-Ingon dimanapun Anda berada. Selamat datang di Kota Grobogan. Kota dengan sejuta keunikan ini menyimpan surga yang patut kita datangi. Salah satu tempat yang bersejarah patut dilihat adalah Stasiun Kedung Jati. Ya, Stasiun Kedung Jati diresmikan pada bulan Mei tanggal 21 tahun 1873. Arsitektur stasiun ini serupa dengan Stasiun Wilen 1 di Ambarawa. Bahkan dulu beroperasi jalur kereta api dari Kedung Jati ke Stasiun Ambarawa. Pemirsa Ingon-Ingon, hari ini kita tidak akan menuju ke lokasi tersebut, tetapi kita akan datang ke peternakan yang lokasinya tidak jauh dari Stasiun Kedung Jati ini. Tepatnya ada di Desa Gumorejo, Kedung Jati, Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan. Nah, keseruan seperti apa yang akan kita hadirkan untuk para pemirsa? Ikuti terus perjalanan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, selamat datang di program Ingon-Ingon. Hari ini pemirsa kita akan memberikan informasi pengetahuan terkait dengan dunia peternakan. Tentu akan kami berikan informasi yang sangat bermanfaat untuk para pemirsa. Hari ini spesial, kita akan menuju ke Grobogan, Jawa Tengah. Nah, mau tahu keseruan apa yang akan kita hadirkan untuk para pemirsa? Ikuti terus kita dalam program Ingon-Ingon. Tempat peternakan yang kita datangi ini dikembangkan oleh Dr. Kusnadi. Lokasi yang digunakan untuk berternak berada di dekat perhutanan jati dan luasnya 1 hektar lebih. Memiliki konsep open farm, kambing dan domba yang dikembangkan, ada yang diumbar dan dibiarkan melakukan perkawinan alami. Nah, makin seru kan perjalanan kita? Tetaplah bersama kami di MTA TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Kusnadi, sehat Ya, dok? alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Tadi saya sudah nyari-nyari nih dok. Nah, Dan perjalanan dari rumah ke sini ya lumayan ternyata. Tapi untuk lokasinya dokter untuk saat ini tuh tidak sulit kok sebenarnya ya dok ya. ya Untuk cukup itu mudah. Apalagi kalau sudah pernah sekali, langsung hafal. tadi. Alamat lengkapnya sebenarnya di sini di mana dok? Kalau dusunnya dusun Gumorejo, desanya Kedung Jati, kecamatannya Kedung Jati juga. Ini kotanya ini. Kotanya Kedung Jati ya. Iya. Dok, ya. Ya pemirsa, jadi tidak jauh juga ternyata Iya. lokasinya. Dok, ini saya kan kemarin datang ke sini tertarik dengan usahanya dokter terkait dengan ternak dombanya. Sejarahnya seperti apa dok? Ini cerita boleh? Oh, sejarah ya. Iya. Oke. Sebenarnya gini, kalau kita cerita sejarah itu di pertanian, peternakan itu kan sudah menjadi pekerjaan saya sehari-hari dulu tapi ya. Dulu ya. Kan sekarang juga dok. Dan saya kan orang desa, jadi orang desa itu kan sudah akrab dengan itu ya karena profesi akhirnya ya mau tidak mau kita tinggalkan profesi kita, pekerjaan itu. Cuma dengan berjalannya waktu ada sesuatu yang memang kita harus ke sana, yang namanya orang itu punya hobi atau nalurinya ke sana itu kan dalam kondisi tertentu mesti kepingin mengulang masa lalu gitu. Iya. Maka itu ternak itu saya mulai lagi justru ketika kemarin ada pandemi itu ya. Awal-awal pandemi itu. Awal pandemi. Selain itu ya menjelang kadang-kadang orang kan punya rasa jenuh ya, jenuh di pekerjaan utama. Misalnya praktek gitu loh. Praktek kan juga jenuh tuh. Iya. Maka ketika jenuh itu saya mencari solusi, salah satu adalah pekerjaan yang dulu memang pernah saya sukai. Salah satunya ternak itu, ternak dan juga di
pertanian itu. Dokter awal mulanya karena ingin kembali ke mengingat masa lalu ya, Ya, hobinya ya. Kalau segi prospeknya dokter melihat apa bagus atau memang karena ini hobi ya wis saya jalani aja gitu. Gini, kebetulan ketika pandemi kemarin kan ada saudara itu ya, saudara yang datang itu cerita masalah pengembangan di domba itu. Iya. Kemudian saya coba analisa, ngajak kerjasama itu sebenarnya. Jadi itu saudara datang itu, dok, tolonglah investasinya dialihkan ke tempat saya kan itu. Kemudian saya coba analisa, sepertinya kok ya enak juga gitu. Saya waktu itu nyoba hanya 100 ekor. 100 Awalnya ekor. langsung Ya, 100 ekor, Dok? ya 100 ekor itu. Karena saya percaya sama dia, karena saudara saya itu sudah pengalaman di pengembuan itu hampir 10 tahun. Ya 10 tahun artinya ya insya Allah lah secara keilmuan sudah menguasai termasuk di lapangannya ya kan sudah menguasai. Maka saya awal itu investasi itu 100 ekor dulu, tapi saya juga terlibat ngitungnya itu. Ketika 100 ekor tak hitung-hitung itu, wah kok profitnya juga lumayan, dan resikonya juga kecil. Oh, resikonya juga kecil ya? Itu. Nah, maka saya tambah hingga akhirnya dalam sekian tahun itu kita sudah punya kira-kira 900 ekor lah. Oh, luar biasa. Bisa dibilang ya hanya dalam kurun waktu 3 tahun ya dok ya? Sudah hampir. Nggak sampai ya? Belum sampai ya? Kalau saya awal-awal pandemi itu. Jadi awal pandemi sampai sekarang ya 2 tahun lah. 2 tahun itu aja masih kurang. Kurang dalam konteks apa ini dok? Waktunya. Jadi 1 tahun lebih. Belum sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun belum. Ya. Sudah. Hanya pengelolanya memang sudah puluhan tahun gitu lah. Ini yang Ya. jadi poin pentingnya ya dokter ya. Iya. 900 ekor dalam waktu yang sesingkat itu menandakan bahwasanya prospek dari domba ini luar biasa ya dok ya. Ya. Kalau saat ini dari dokter sendiri pemasaran sampai daerah mana dok? Kalau selama ini kita baru lokal, artinya lokal itu gini. Jadi kita mencukupi pasar Pekalongan, Cirebon, Tegal, itu selalu saja kekurangan itu loh, kekurangan. Jadi kita belum menyentuh yang sampai Jakarta, walaupun informasinya Jakarta itu dalam 1 bulan 5.000 atau berapa. Tapi nggak nyentuh sana lah, kita baru sampai di Pekalongan, terus mana sih daerah baratan deket-deket ini. Itu aja selalu inden itu loh. Masih kekurangan ya, ya masih kekurangan. Kalau boleh tahu masa apa ya dok istilahnya perkembangbiakan untuk penggemukan domba sendiri berapa bulan ini dok? Ya, dulu sebelum kita punya jam ya kan punya formulasi untuk memacu gitu ya jam kita buat sendiri itu. Dulu sebelum punya formulasi itu 3 bulan memang. Jadi 3 bulan kita baru panen. Tapi setelah kita punya formulasi itu, alhamdulillah dalam 2 bulan, bahkan kadang kurang, itu sudah mencapai bobot yang kita targetkan itu. Jadi ya ginilah kita ngisi, gitu kira-kira 2 bulan ya nanti dah bisa kita keluarkan. Gitu. Singkat ternyata ya dok ya? Lumayan singkat ya. Kalau boleh cerita dok, salah satu kan yang menginspirasi kan tentu omset keuntungan ini dok. Ya, cerita dong dok, berapa persen ini keuntungan yang didapatkan dalam pembesaran domba? Kita ngitung yang gampang aja ya. Jadi sebenarnya gini, kalau kita di pengemuan itu selalu yang kita fokuskan adalah bagaimana domba itu gemuk kan gitu ya. Nah, kalau kita sudah bicara gemuk, berarti targetnya kan bagaimana dalam seminggu itu bisa naik sekian kilo kan gitu. Nah, kalau kita sudah menguasai pakan, sebenarnya 1 minggu itu kita naikkan sekitar 1 kilo itu mudah lah 1 kilo. Sehingga ketika kita 2 bulan mau kita keluarkan, berarti kita sudah punya bobot, nggak usah banyak-banyak lah, sekitar 6-7 kilo itu sudah lumayan, profitnya sudah lumayan. Tapi dengan syarat pakan kita harus di bawah 3.000. Jadi kita nanti harus pinter-pinter bagaimana. Per harinya itu dok? Atau? Ya, jadi 1 ekor domba itu rata-rata makan ya sekitar 8 on lah sampai 1 kilo itu ya. Lah, pakan kalau kita memberikan 1 kilo artinya ya kira-kira kan gitu kosnya jangan sampai melebihi 3.000. Ya memang sampai 5.000 itu kita masih untung. Tapi enggak besar. Tapi kalau kita bisa menekan bagaimana pakan per hari itu di bawah 3.000, profitnya cukup besar. Bahkan ketika 1 ekor itu kita targetkan 200.000 itu gampang kok. Oh, satu kali panen itu gampang ya. 1 ekornya bisa sampai 200.000. Ya, 200.000. Waktu 2 bulan. 2 bulan. Jadi 2 bulan. Ya. Bisa diperkirakan sendiri ya, Ya. pemirsa. Kalau semisal dokter setiap 2 bulan 900 ekor keluar, 200.000 per ekor. Berapa ya ini keuntungannya ya dokter ya? Enggak, ngitungnya udah gitu. Gimana? Jadi
Jadi 900 itu nanti kita nggak langsung keluar loh ya. Jadi misalnya bulan ini kita memasukkan ya misalnya ini 200 ekor, besok 100 gitu. Jadi nggak bisa itu karena kewalahan Mas. Kan modelnya domba itu gini, begitu datang kita ada satu hal yang repot itu salah satunya treatment. Jadi kita harus nyukur gitu kan, kita harus ngasih jamu gitu kan, kemudian ngasih obat cacing. Sekali datang banyak, wah kepotal-potal. Jadi mentok 100 saja dulu lah itu. 100 nanti selesai nanti baru nambah. Ya termasuk panennya sama. 1 bulan nanti paling kita jual 100, 200 gitu. Jadi enggak banyak. Tergantung nanti kemampuan yang jaga kandang itu berapa ekor gitu. Ya. Kalau yang apa ya istilahnya membantu dokter ini dalam beternak ada berapa? Tentu kan kalau dokter tidak mungkin mengelola itu sendiri ya. Ya, ini kebetulan kita pisah 2. Kalau yang di Semarang itu sudah jalan cukup lama, sekitar 10 tahun tadi, tapi investasi saya di sana baru sekitar 2 tahun itu. Tapi kalau yang tadi di kandang yang deket ini kita baru berapa ya? 1 tahun lah, baru 1 tahunan. Nah, 1 tahun. Nah, yang di kandang sini pengelola 3 orang. Jadi 3 orang itu sebenarnya kalau sudah profesional, 1 orang itu bisa mengelola sekitar 300 ekor, 1 orang. Idealnya. Jadi 1 orang itu mengelola 300 ekor domba idealnya. Tapi kalau pekerja kita itu belum senior yang masih baru itu ya resikonya besar. Maka mendingan kita memberikan tambahan tenaga tapi tidak resiko di dombanya. Di kandang tadi itu hanya ada sekitar 400 ekor. 400 ekor itu 3 orang. 3 orang untuk 400 ekor ya? Ya, insya Allah tenaganya lah itu mencukupi lah ya. Ya, insya Allah lebih dari cukup gitu. Nah, lahan berapa dok yang digunakan untuk ternak ini? Kalau kita di pengemukan sebenarnya tidak luas ya, karena ketika kita buat ukuran sekitar 2 meter kali 1,5 itu bisa untuk sekitar 8-10 ekor. Jadi tidak luas sebenarnya. Kalau di pengemukan loh, tapi kalau di breeding, di peranakan itu kita memang butuh lokasi yang luas. Karena kalau breeding itu kan harus kita lepaskan. Ya. Jadi kalau kita bicara masalah berapa yang kita butuhkan untuk ternak, tergantung kapasitas berapa ternak yang akan kita pelihara gitu ya. Kalau idealnya ngitung itu hanya gini. Jadi 1 ekor itu kira-kira butuh ruangan sekitar 100 cm kali 120. Jadi 1 meter kali 1,2 lah kira-kira itu untuk 1 ekor. Itu ideal itu. Bahkan ketika kita buat dalam bentuk koloni itu bisa diberikan lebih gitu. Ternyata kita bisa meminimalisir lokasinya ya dok ya untuk penggemukan. Ya. Ini informasi yang penting juga untuk para pemirsa. Dan saya semakin tertarik sebenarnya bagaimana pengelolaan kambing dan domba di tempatnya dokter ini. Boleh tidak dok saya untuk belajar ke tempatnya secara langsung? Boleh, bahkan ada kok warga kita yang biasa belajar kandang itu. Pemirsa dimanapun Anda berada tetap ikuti kita ya dalam program. Pemirsa, sebelum kita masuk ke kandang, kita ganti baju dulu ya, supaya pakaian kita tidak kotor dan kita bisa safety dalam kerja kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Tri. Tadi saya kan sudah ngobrol banyak terkait dengan kandangnya Pak Kusnadi yang ada di sini itu. Saya itu kemarin juga sangat tertarik dengan proses penggemukan yang ada di sini. Jadi saya mau izin untuk belajar di sini. Boleh ya Pak ya? Boleh. Ya, alhamdulillah. Dan ini tadi diinformasikan bahwasanya kalau di tempatnya Dokter Kusnadi itu kambingnya itu beragam ya jenisnya Pak? Iya, beragam. Ada apa saja nih jenisnya Pak? Itu yang di sini itu yang penggemukan ini campur. Iya. Ya lokal biasanya. Ini lokal. Kalau yang di breeding itu ada Dorper, ada Garut, ada PE, ada Jawa Randu. Oh, ada beberapa jenis ya ternyata untuk kambing-kambing yang ada di sini. Iya. Kalau yang di depan kita ini kan kalau saya lihat masih kurus-kurus itu ya Pak ya. Ini sebenarnya apa ya Pak? Ini baru datang, bibit baru datang. Ini kan ada yang beratnya itu 8,5 kilo, ada yang 12 kilo. Iya. Pak tertinggi itu
14 kilo paling. Oh, Itu. paling besar rata-rata yang Ah, datang itu 14 kilo ya? 14 kilo. Umurnya sama ya Pak ini rata-rata? Umurnya campur ini. Oh, biasanya Ini biasanya kalau bibit itu sebenarnya ya umur 3 sampai 4 bulan itu bibit. Iya. Tapi kan yang penjualnya itu dicampur. Oh, Itu ada yang tua. oh iya. Tapi kelihatan kurus ya Pak ya? Ya, kelihatan kurus. Memang Nanti, itu tugasnya di sini untuk Iya. menggemukkan ya. cara bengkel wedus. Untuk membesarkan, menggemukkan ya Pak. Membesarkan, menyehatkan. Ini ternyata kondisi kurus ini memang dari asalnya seperti itu ya Pak, Iya, bibitnya. dari sananya, dari Penjualnya. yang penjualnya itu ya kurus-kurus ini. Kalau boleh tahu beli di mana ini Pak? Ini dari yang kemarin itu dari Magelang. Oh, Yang Magelang ya? terakhir. Oh, dari Magelang terus diantar ke Gerobokan dan dibesarkan di sini ya? Iya. Oh, dikelola luar di biasa. Ternyata perjalanannya cukup panjang ya. Iya, Tentu cukup jauh. kalau yang namanya hewan setelah melakukan perjalanan yang panjang ada perawatan khusus Pak ketika Iya, setelah iya. Stres biasanya kan stres. Oh. Ini sekali datang itu di sini langsung kasih minum yang manis-manis. Oh, yang boleh mana? boleh yang pakai gula Jawa atau apa itu tetes tebu itu kan manis. iya. Nanti kan biar kambing itu tidak stres. Ada takarannya Pak untuk pemberian Ada itu? ya kira-kira dirasakan udah manis Dirasakan Pak Dirasakan Tri orang. yang tim ya. Berarti Biar- nanti ada perawatan khusus supaya hewan Tidak setelah stres. dari perjalanan tidak stres ya. Nah, Ada nanti- tambahan vitamin Pak atau belum, belum? nanti kan enggak kasih makan dulu biar tidak dikasih makan malahan? biar adaptasi dulu, nanti 4 jam itu baru dikasih makan. Oh, Nanti pertama minum dulu, minum dikasih yang manis dulu. Nanti kan sudah setelah 4 jam itu baru dikasih makan. oh, Untuk perkenalan makan. Untuk perkenalan makan kan rata-rata itu kan dari Magelang itu hijauan. iya. Di sini kan makan kering. Oh, Nah itu harus menyesuaikan. nah itu dia. Kambingnya kan dipuasakan 4 jam kan biar makanan itu biar tahu dikenalkan dulu. dengan makanan yang ada di sini ya? Ya dikenalkan. Belum mau biasanya. Nanti kalau kemudian hari Ya. besoknya itu kok belum mau makan, nanti dicarikan hijauan. Oh. Dicampur, dicacah, nanti diberikan biar kambing itu tidak lemas, tidak begitu stres dan mengurangi angka kematian. Wah, itu. Ternyata yang namanya hewan juga perlu ada treatment khusus ya, Pak ya. Iya. Supaya nanti menghasilkan yang banyak dan besar itu Iya. hasilnya dan baik juga. Iya. Kalau di masa kita bilang ini mungkin isolasi dulu ya, Pak Iya, ya, diisolasi. adaptasi. Berapa lama sebenarnya, Pak, yang diperlukan untuk kambing dan domba di sini? Kalau di isolasi ini kambing baru di sini itu biasanya 2 minggu itu sudah mulai makan banyak. Iya. Kalau 1 minggu sudah mulai mau makan, tapi belum begitu orang akeh lah, orang Iya. Masih adaptasinya masih Iya, belum maksimal ya. belum maksimal. Ya. Jadi selama itu kita beri hijauan dulu, kita campur hijauan. Nanti setelah 3 hari di sini kita cekok sama obat cacing. Dikasih obat cacing. Iya, obat cacing. Biar nanti kan mengembalikan nafsu makan. Setelah 2 minggu diberi Setelah 3 hari. 3 hari ya, Iya. Pak. Setelah 3 hari diberi obat cacing Iya. dan itu untuk mengembalikan kondisi di dombanya sendiri ya. Iya, untuk mengembalikan kondisi dombanya untuk Nafsu makannya supaya lebih- biar nafsu makannya muncul lagi. Iya. Kalau saya lihat, Pak, domba-domba yang ada di depan saya ini kan sepertinya bersih-bersih. Apa ini memang dari penjualnya sudah dipotong bulunya atau memang salah satu perawatan yang dilakukan di tempat sini itu memotong bulu dombanya? Iya, ini perawatan di sini, Mas. Oh. Untuk baru datang itu ya, wah, bimbal wes, Ya. gembel lemah wes, pokoknya ulu wes ra karu-karuan.
berbagai jenis ya, Pak? Ya, berbagai jenis. Oke, gembel-gembel kabeh jemblek-blek nih kok. Ya. Terus sampai di sini nanti setelah dikasih obat cacing, oh kiranya sudah sehat, sudah adaptasi sama kandang sini, nanti kita cukur. Biasanya setelah berapa hari, Pak? Biasanya 6 hari atau seminggu nanti sudah mulai sehat. Ya kita melihat kondisi kambing, kita melihat kondisi domba, nanti kalau kiranya sudah siap kita cukur ya kita cukur. Nanti kalau kondisinya masih lemas, masih ya kita biarkan dulu, kita treatment dulu. Oke, ya ini pemirsa tadi tipsnya untuk pengelolaan kambing yang baru datang ini nanti bisa ditiru ya di sini. Diistirahatkan dulu beberapa jam ya Pak ya tadi. 4 jam. 4 jam kemudian baru dikasih makan. Pas ketika datang dikasih yang manis-manis itu. Manis, Ini salah satu perawatan juga dan setelah 3 hari ada obat cacing yang diberikan untuk menambah nafsu makannya. Terakhir ada perawatan pemotongan bulu dombanya supaya kita juga kelihatan bersih dombanya ya Pak ya. Dan ada manfaat lain sepertinya kalau dari memotong bulu domba itu ya Pak ya. Itu banyak sekali manfaatnya. Nanti untuk manfaatnya itu kan nutrisi yang dimakan itu tidak mengarah ke bulu-bulu, nanti ke daging. Nutrisi yang diserap dari makanan itu bisa ke daging kan bisa langsung memacu pertumbuhan kambing itu sendiri. Dan untuk mengoreksi kan kalau ada yang sakit apa itu gudikan atau koreng atau apa itu kan kelihatan kalau sudah dicukur, nanti kan kelihatan. Terus kambing ini kurus, nanti kan kelihatan. Kalau dicukur kan kelihatan bersih. Terus yang selanjutnya itu kalau dicukur itu pembelinya itu lebih senang lah, lebih mudah untuk dijual. Karena melihat kondisinya bersih. Kondisinya bersih dan kelihatan gemuk-gemuk. Kalau nggak dicukur itu cari pembeli ya agak susah. Ini pemirsa, informasi penting juga untuk para pemirsa yang saat ini mungkin membudidayakan domba. Itu ada untungnya dari kita memotong bulu domba. Selain kita mengetahui kondisi dari dombanya itu sehat atau tidak, ternyata juga meningkatkan segmentasi penjualannya, ya Pak ya. Baik, pemirsa pasti semakin tertarik bagaimana keseruan kita di program Ingon Ingon kali ini. Jadi pastikan terus bersama kami dalam program Ingon Ingon.